Ketika polisi sampai di sana, mereka melihat ada banyak sekali lelehan kulit manusia dan sepotong jempol kaki yang sudah lepas di dalam bathtub rumah itu. Halo fam, balik lagi di PKK, pembahasan kasus kriminal. Di episode kali ini, kita bakalan bahas tentang sebuah kasus yang dimana ada seorang ibu yang dengan tega menghabisi nyawa anaknya sendiri cuman karena pacar dia tuh gak suka sama anaknya. Terus ya, saking parahnya kasus ini, sampai-sampai pihak medis yang lakuin otopsi itu bilang bahwa ini adalah kasus anak yang paling parah dalam 27 tahun terakhir. Oke, langsung aja ke pembahasannya. I hope you are ready. Candice Diaz lahir pada 1993 di Kentucky, Amerika Serikat. Dia tuh tinggal bareng kedua orang tuanya, tapi kedua orang tua dia itu sama sekali gak harmonis. Mereka sering bertengkar, dan mereka berdua ini tuh sama sekali enggak peduli sama Candice. Dan karena terlantar, akhirnya Candice ini tuh dirawat sama neneknya. Tapi sebenarnya dia tinggal bareng neneknya itu juga sama aja gak keurus. Karena neneknya itu adalah seorang pecandu alkohol berat. Dia suka minum-minum gitu. Dan di sana Candice ini juga gak diurus. Bahkan ada suatu kejadian di mana waktu itu neneknya Candice itu kan ngerokok. Nah, dia ketiduran. Posisi rokoknya itu masih menyala. Dan ini menyebabkan kebakaran di rumah itu. Nah, nenek Candice yang tadinya tuh ketiduran, langsung bangun dong karena ada api ya kan. Nah, lihat kondisi rumahnya kebakaran. Dia sebenarnya sadar kalau ada Candice di dalam rumah itu. Tapi karena dia lebih mentingin keselamatannya sendiri dan dia gak peduli sama cucunya, akhirnya dia malah kabur gitu aja lewat jendela rumah, ninggalin Candice di dalam rumah yang lagi kebakaran. Terus waktu dia di luar, ya dia lihat kondisi rumahnya dan dia dengar suaranya Candice minta pertolongan. Tapi meskipun dia dengar suara Candice minta pertolongan dari dalam rumah itu tadi, dia sama sekali gak ada usaha buat nyelamatin Candice. Terus ya entah gimana akhirnya pertolongan datang dan Candice dibawa ke rumah sakit. Dan dari kebakaran ini, Candice mengalami luka bakar parah sampai sekitar 50% tubuhnya itu mengalami luka bakar. Bahkan dia itu sampai harus menjalani cangkok kulit. Saking parahnya luka ini tadi. Sedangkan nenek dan namanya Candice akhirnya diamanin polisi dan dipenjara selama 12 bulan karena udah nelantarin anak dan cucu mereka. Bahkan ketika mereka berdua tuh udah dijeblosin ke penjara karena mereka udah nelantarin Candice, mereka tuh sama sekali gak ada perasaan menyesal atau bersalah. Sama sekali gak ada usaha buat minta maaf atau memperbaiki keadaan sama Candice. Bener-bener gak peduli lah pokoknya. Ditambah lagi, papanya Candice itu juga akhirnya dijeblosin ke penjara karena dia itu terkena kasus lain lah, bukan kasus ini ya. Nah, karena nenek, mama dan juga papa dia tuh gak ada buat ngerawat, Candice ini akhirnya dirawat sama sanak saudara gitu. Terus di usia 7 tahun, Candice itu diadopsi sama seorang wanita bernama Cynthia Diaz yang merupakan salah seorang sanak saudara. Dan selama Candice dalam asuhan Cynthia ini tadi, dia diperlakukan dengan sangat baik. Dan di sini dia akhirnya bisa merasakan kehidupan yang dalam tanda kutip normal. Karena dia udah gak ada masalah-masalah lagi setelah itu. Di umur 19 tahun, Candice itu pacaran sama seorang cowok bernama Kyle Barrett. Dan gak lama setelah mereka pacaran ini, Candice hamil dan dia pun akhirnya melahirkan seorang bayi cantik bernama Gabriel Barrett pada 3 Juli 2013. Tapi sayangnya 6 bulan setelah itu, Kylie sama Candice itu bertengkar hebat dan mereka akhirnya putus. Setelah putus dari Kylie, Candice itu langsung nemu cowok baru lagi dan mereka langsung pacaran. Nah, nama cowok ini adalah Brad Fields. Brad Fields ini bener-bener tipe-tipe cowok red flag. Karena apa? Karena dia itu pernah ketangkep gara-gara kepemilikan senjata tajam. Terus dia itu udah terkenal banget suka ngelakuin kekerasan sama pacar-pacarnya sendiri.
Jadi cewek-cewek yang sama dia itu selalu dia pukulin, dia hajar, terus dia kata-katain. Selain itu, Brad ini juga suka konsumsi obat-obatan ilegal karena dia itu sebenarnya menderita beberapa gangguan mental. Jadi lihat Brad yang kayak gitu, aku bener-bener gak paham kenapa Candice kok mau sama dia. Cewek mana sih yang mau sama cowok yang punya riwayat suka main tangan, ya kan? Tapi ya, anyways, akhirnya mereka pacaran. Dan setelah pacaran ini tuh mereka bener-bener lengket kayak perangko. Kemana-mana bareng, terus serasa dunia milik berdua lah. Sampai poin dimana Candice ini tuh bener-bener udah gak peduli lagi sama anaknya, udah gak mau ngurus. Yang ngurus semuanya, mulai dari mandiin tiap hari, ngasih makan, ngajak main tuh ya neneknya, si Cynthia, mama angkat dari Candice. Nah pokoknya setelah pacaran sama Brad ini ya, bagi Candice pokoknya yang nomor satu, prioritas yang paling utama itu adalah Brad. Dan ya gak lama setelah itu akhirnya Candice pindah dan tinggal bersama bareng Brad, ninggalin Gabby sama Cynthia. Setelah Candice tinggal satu rumah sama Brad, ya mulai muncullah sifat asli dia. Jadi si Candice ini tuh dia kata-katain, dia pukulin. Pokoknya Candice ini tuh mendapatkan kekerasan secara verbal dan juga secara fisik. Yang dimana sampai tetangga-tetangganya itu sering lihat Candice keluar rumah dengan keadaan mukanya itu udah penuh dengan luka lebam. Karena ya abis dipukulin sama Brad. Tapi dapat perlakuan dari Brad kayak gitu, Candice ini bukannya kapok terus malah minta putus atau kabur. Dia malah tetap stay di hubungan yang toksik kayak gitu. Dan ini berjalan selama 2 tahun. Selama 2 tahun Candice bareng sama Brad ini, Gabby yang dirawat sama neneknya itu jarang dijengukin sama Candice. Ya cuman sesekali doang pas dia pengen. Gak lama setelah 2 tahun ini, Candice hamil anaknya Brad. Tapi meskipun lihat kondisi Candice yang lagi hamil, Brad ini tuh sama sekali gak ada perubahan sikap. Yang ada dia tuh malah tambah kasar. Bahkan suatu hari dia tuh tiba-tiba nodongin pistol ke Candice. Dia bilang kalau dia mau nembak Candice. Seakan-akan kayak mau ngasih ancaman gitu ke Candice. Si Brad ini tuh sampai nembak anjing peliharaannya mereka berdua. Setelah itu Brad ini malah kayak sambil mainin pistolnya terus kayak ngejek Candice. Hehehe, coba kamu bisa lari apa enggak dari peluruku, kayak gitu. Nah ya Candice tambah ketakutan dong ya. Tapi setelah itu Brad malah nembak kakinya sendiri. Entah apa yang ada di pikirannya Brad kok dia malah nembak kakinya sendiri. Yang jelas ngelihat itu Candice langsung lari kabur dari rumah itu dan memanggil polisi. Waktu polisi datang dan masuk ke rumah mereka, polisi-polisi ini tuh shock ngelihat keadaan rumah yang bener-bener kayak kapal pecah. Baunya udah gak karu-karuan. Kondisinya itu bener-bener menjijikkan ya. Sampah berserakan di mana-mana. Sisa-sisa makanan yang udah membusuk itu dibiarin gitu aja. Rumahnya sampai penuh dengan jamur. Terus mereka berdua ini kan punya anjing dan kelinci. Jangankan mandiin anjing dan kelincinya, bahkan bekas pup sama pipisnya anjing sama kelinci ini tadi tuh gak dibersihin. Jadi ya bisa dibayangin kayak apa kondisinya, banyak lalat dan pastinya juga tikus. Kok bisa betah ini 2 orang tinggal di rumah kayak gitu ya kan? Bener-bener gak habis pikir. Anyways, selain itu polisi juga nemuin senjata ilegal punya Brad. Terus mereka juga nemuin banyak resep obat yang ternyata ditulis sendiri sama Candice dan Brad. Jadi selama ini mereka tuh beli obat-obatan pakai resep yang mereka tulis sendiri. Setelah melakukan penggeledahan itu, polisi pun mengamankan Brad dan membawanya buat diinterogasi. Tapi 3 hari setelah itu, Candice ini malah datang ke kantor polisi dan bilang bahwa dia itu pengen cabut gugatannya ke Brad. Selain itu, Candice juga bilang bahwa senjata-senjata ilegal yang disimpan di rumah itu adalah punya dia, bukan punya Brad. Dan Brad sama sekali gak tahu kalau Candice nyimpen senjata itu di dalam rumah. Dia bilang kalau Brad itu sama sekali nggak tahu apa-apa dan senjata itu benar-benar cuman dia yang tahu. Sedangkan polisi dapat pernyataan kayak gitu dari Candice, mau nggak mau ya mereka ngambil statement itulah. Lawang Candice sendiri yang ngaku, ya mau gimana lagi. Jadi ya entah karena apa
Entah karena Candice ini dibujuk atau dia diancam sama Brad. Akhirnya dari kejadian itu, Brad ini benar-benar gak dapat hukuman apa-apa. Terus di bulan Desember 2016, Candice pun akhirnya melahirkan seorang bayi perempuan yang mereka kasih nama Zoe. Terus kita skip forward ke bulan September 2017. Di sini masalah mulai muncul. Karena Gabby yang selama ini tinggal bersama neneknya, sebenarnya di sana tuh dia bahagia banget. Dia happy karena neneknya perhatian sama dia dijaga dengan baik. Tapi masalahnya, di saat itu Gabby itu udah menginjak usia 4 tahun, yang dimana dia tuh harus pergi ke sekolah kan. Sedangkan di sana itu peraturannya kalau bukan wali yang punya hak asuh secara sah, itu nggak bisa daftarin sekolah gitulah. Jadi intinya Gabby itu terpaksa harus pindah dan tinggal bareng sama Candice dan Brad. Dari awal Gabby tinggal di rumah itu sama mereka berdua, dia itu langsung mendapatkan perlakuan buruk enggak cuma dari Brad, tapi juga dari Candice, ibu kandungnya sendiri. Kalau Brad mah emang dari awal dia gak suka sama Gabby, karena Gabby ini bukan anak kandungnya. Sedangkan Zoe kan anak kandung dia. Jadi antara Gabby sama Zoe ini tuh mereka benar-benar mendapatkan perlakuan yang berbeda. Gabby tuh sering di rumah cuman sama Brad, sedangkan Candice tuh di luar gak tahu ngapain. Dan biasanya kalau kayak gitu, Brad itu bakalan sering ngechat Candice dan bilang kayak, ini loh si Gabby bikin masalah doang dari tadi. Kayaknya dia tuh emang gak suka sama aku, makanya dia bikin onar melulu. Dapat chat kayak gini dari Brad, Candice itu malah kayak yang, oh ya udah pukulin aja, hajar dia, kasih pelajaran. Kayak gitu. Dapat lampu hijau dari Candice, ya Brad langsung lah main tangan ke Gabby. Dia dipukulin, dia dihajar ya kan. Dan selain dipukulin ini tadi, Gabby itu juga jarang dikasih makan. Kalaupun dikasih makan tuh cuman sekedar kayak makanan-makanan sisa gitu loh. Jadi dalam kurun waktu beberapa hari aja Gabby tinggal di sana, dia itu berat badannya langsung turun drastis. Selain itu, dia juga sering dimandiin pakai air dingin. Bahkan kadang dia juga dimandiin pakai air es. Bayangin, anak kecil dipaksa mandi pakai air es. Mendapatkan perlakuan kayak gitu, Gabby ini jadinya stres, tertekan, dan ketakutan. Karena itu, dia malah jadinya sering pup dan pipis di celana. Nah, Brad melihat Gabby yang kayak gitu jadi tambah emosi. Dihukumlah tambah si Gabby itu. Dipukul, dipaksa mandi pakai air es, gak dikasih makan. Dan semakin Gabby diperlakuin kayak gitu, semakin dia sering ngompol dan pup di celana. Padahal sebenarnya Gabby itu gak kayak gitu biasanya. Ya wajar sih kayak anak umur 4 tahun kadang ngompol terus pup di celana sesekali. Tapi Gabby ini sebenarnya tuh udah biasa kalau mau pup ataupun pipis di toilet. Tapi karena dia tertekan ini tadi, dia malah jadinya sering kebobolan kayak gitu. Jadi ini tuh sebenarnya kayak semacam respon tubuhnya dalam menghadapi stres gitu loh. Ya aku gak terlalu paham masalah psikologi sih, tapi katanya kalau anak kecil yang udah biasa ke toilet terus tiba-tiba dia sering kebobolan kayak gitu, biasanya ini adalah pertanda kalau dia lagi stres. Parahnya lagi, Gabby yang sering kebobolan di celana ini, bajunya udah gak dibersihin, gak dicuci. Terus karena Brad ini jengkel gitu, Gabby sering ngotorin celananya. Akhirnya Gabby ini tuh malah gak dibolehin pakai baju. Dan kadang dia tuh malah cuman dipakein kantong kresek hitam. Jadi aku taruh ya fotonya di sini. Gabby itu tuh sering diisolasi di kamar sendirian, cuman dilihatin pakai nanny cam, dan di sana dia tuh nggak dipakein baju. Terus kalau kalian lihat ada di foto itu, di sekeliling Gabby itu ada banyak kresek hitam. Nah, kresek itu tuh biasanya dipakein ke Gabby buat pengganti baju. Gabby di ruangan itu mainan sendiri tanpa baju, terus cuman pakai kresek hitam, bener-bener. Terus ya, kalau Brad lagi jengkel, Gabby ini tuh juga dicakar gitu sampai ninggalin bekas. Terus pernah juga Gabby ini ditusuk tangannya pakai garpu. Ditambah lagi kadang Brad itu maksa Gabby buat minum pil obat tanpa resep. Parahnya lagi ya,
Gabby ini tuh nggak dibolehin tidur di atas kasur. Jadi kalau kalian lihat di video nanny cam-nya itu ada kasur tapi cuma disenderin di dinding. Gabby nggak boleh pakai kasur itu. Jadi ya Gabby itu cuma tidur di atas lantai tiap malam tanpa pakai baju. Kadang-kadang cuma dipakein kantong plastik buat buang sampah. Bayangin anak umur 4 tahun diperlakuin kayak gitu. Terus parahnya lagi, Candice itu sama sekali nggak ada usaha buat nyetop Brad atau belain anaknya gitu. Yang ada dia malah ikut berpartisipasi. Tanggal 31 Desember 2017, Brad sama Candice itu emosi ke Gabby. Mereka bilang kalau Gabby ini berulah, nakal banget. Jadi sebagai hukuman, Candice maksa Gabby masuk ke dalam bathtub yang diisi dengan air mendidih. Air mendidih ya, bukan air panas. Dan begitu Gabby masuk ke dalam bathtub itu, dia langsung teriak dan berusaha buat keluar dari bathtub lah. Tapi sama Candice dipaksa buat tetap stay di dalam bathtub itu tadi. Setelah Gabby akhirnya dibolehin buat keluar dari bathtub itu, dia langsung merintih kesakitan. Karena ya namanya aja air mendidih, kulit dia pasti melepuh lah, pasti banyak luka bakar. Tapi ya Candice gak peduli. Gabby ini sama sekali gak dikasih obat dan dibiarin gitu aja. Keesokan harinya pada 1 Januari 2018. Jadi kejadiannya itu bener-bener pas tahun baru. Nah, waktu bangun tidur ini, Gabby itu ngerasa sakit semua badannya. Karena ya luka dia kan dari kemarin gak diobatin sama sekali. Ya jadi dia bilang ke Candice, "Ma, aduh sakit banget nih." Dia merintih kesakitan minta diobatin gitulah intinya. Dan dengar Gabby merintih kesakitan ini, Candice sama Brad ini tuh malah emosi dan akhirnya mereka malah lagi-lagi paksa Gabby masuk ke bathtub yang udah diisi dengan air mendidih. Dan lagi-lagi begitu Gabby masuk ke dalam bathtub itu, dia langsung teriak kesakitan. Tapi Candice gak peduli anaknya kesakitan. Dia tetap paksa Gabby di dalam air mendidih itu tadi sambil dia gosok-gosok sampai kulit Gabby itu meleleh. Gak cuman sekedar ngelupas ya, tapi meleleh. Karena ini tuh bener-bener di dalam air mendidih. Dan saking panasnya air itu, dan entah diapain aja sama Candice ya, sampai akhirnya jempol kaki Gabby itu lepas. Ya, kalian gak salah dengar. Jari jempol kakinya Gabby itu sampai lepas. Terus ya Gabby tambah teriak histeris. Dan Brad yang kesel dengerin Gabby teriak-teriak, dia bilang ke Candice, duh berisik, diemin lah gitu. Jadi akhirnya apa? Candice malah bekep mulutnya Gabby. Sampai Gabby itu kesusahan bernafas ya. Selain itu, Candice juga jambak rambutnya Gabby sampai rambutnya itu rontok. Dan karena kesakitan banget mungkin ya, akhirnya Gabby itu pingsan. Ngelihat Gabby yang pingsan, Candice sama Brad ini panik ya. Bukan khawatir atas keselamatan Gabby ya. Mereka cuma panik ketakutan aja. Terus kalian tahu apa yang mereka lakuin? Candice ini gendong Gabby keluar dari bathtub. Terus Gabby ini dia lempar gitu aja ke lantai kamar mandi supaya dia bangun. Saking kerasnya lemparan Candice ini tadi ya, Gabby itu sampai terbangun dari pingsannya. Dan di situ dia langsung muntah-muntah. Dan setelah muntah ini, dia pingsan lagi dan kehilangan kesadarannya. Terus waktu Candice ngecek keadaan Gabby, dia nih ketakutan bukan main waktu dia sadar kalau posisinya Gabby itu udah gak bernafas lagi. Nah, dalam kondisi kayak gitu, orang normal mah bakalan telepon 911 supaya Gabby bisa cepet dapat pertolongan dan diselamatkan. Tapi karena Candice ini takut ntar polisi datang terus dia ketangkep, akhirnya apa? Dia malah telepon Cynthia. Mama angkat dia. Dan di dalam telepon itu dia cuma bilang kayak, "Ma, tolong kesini. Ini Gabby tiba-tiba pingsan." Jadi dia gak nyeritain kejadian sesungguhnya lah. Nah, Cynthia yang dengar kabar cucunya tiba-tiba pingsan, dia ya panik lah jelasnya. Tapi mungkin dia sama sekali gak ada bayangan kalau kondisi Gabby separah itu. Jadi ya akhirnya dia langsung bergegas menuju ke rumah Candice dan Brad. Waktu Cynthia sampai di sana, posisinya Gabby itu masih di lantai kamar mandi dan
Brad itu lagi ngelakuin CPR supaya Gabby bisa bernafas lagi. Tapi itu ternyata nggak berhasil karena bibirnya Gabby itu udah sampai membiru. Dan di sini Cynthia baru sadar kalau situasinya udah bener-bener gawat, jauh lebih parah dari yang dia bayangin. Jadi akhirnya Cynthia telepon 911 dan ketika bantuan datang, Gabby ini langsung dibawa ke rumah sakit buat dikasih pertolongan. Tapi sayangnya nyawa Gabby udah gak bisa diselamatin lagi karena keadaan dia udah bener-bener parah. Dia kekurangan oksigen, tubuhnya dipenuhi dengan luka bakar, terus dia juga terkena shock septic. Dan inilah yang menjadi penyebab kematian Gabby. Setelah itu, polisi langsung mengamankan Brad dan juga Candice. Ketika dimintai keterangan, Candice tuh langsung ngarang cerita. Dia bilang kayak, oh Gabby tuh anaknya independen, dia udah biasa nyiapin mandinya sendiri. Jadi ya tadi tuh dia nyiapin mandi kayak biasanya, dia isi bathtub pakai air, dan aku cek temperatur airnya oke, normal. Jadi ya ketika aku lihat semuanya baik-baik aja, aku tinggalin Gabby buat mandi sendiri, sementara aku di dapur nyiapin makanan. Terus waktu aku ke kamar mandi buat ngecek Gabby, aku lihat posisinya dia itu udah tenggelam di dalam bathtub. Jadi kayaknya dia tuh kepleset terus jatuh ke dalam bathtub dan kehilangan kesadaran. Terus entah gimana caranya, waktu aku lihat lagi, airnya kok jadi mendidih. Jadi ya kurang lebih seperti itu penjelasannya Candice ke polisi. Nggak masuk akal banget kenapa kok akhirnya tiba-tiba jadi mendidih. Lagian pihak medis tuh udah ngecek di dalam paru-parunya Gabby gak ada sisa-sisa air. Jadi ceritanya Candice kalau si Gabby ini kepleset terus tenggelam di dalam air, akhirnya pingsan, terus kehabisan oksigen, itu gak masuk akal. Ditambah lagi waktu polisi ke sana, mereka itu melihat ada banyak banget lelehan kulit manusia. Bahkan ada jempol kakinya Gabby yang udah terlepas karena saking panasnya air ini tadi. Selain itu ada juga banyak rambut rontok di kamar mandi. Nah, rambut rontok ini tadi dari mana? Terus ya, kalian percaya nggak? Dalam posisi kayak gitu pun, Candice itu masih tetap berusaha ngelindungin Brad. Dia bilang ke polisi bahwa saat itu posisinya Brad itu tuh lagi nggak di kamar mandi. Jadi Brad ini sama sekali nggak tahu menau tentang kejadian di dalam kamar mandi itu tadi. Aku benar-benar nggak paham sama cara pikirnya Candice. Brad ini tuh cuman pacar yang sering ngelakuin kekerasan fisik dan verbal ke kamu. Kok bisa-bisanya kamu lebih protektif dan lebih peduli sama cowok modelan kayak begini daripada sama anak kandungmu sendiri? Anyways, jadi ya lihat barang bukti yang udah segitu jelasnya, polisi langsung bisa menarik kesimpulan lah. Dan di sini Brad sama Candice tuh udah sadar kalau mereka udah ketahuan dan bakalan dipenjara. Jadi apa yang mereka lakuin? Mereka kabur. Mereka berdua kabur, ninggalin Zoe bahkan. Jadi mereka berdua ini kabur dari kejaran polisi tanpa memikirkan keadaan Zoe yang sendirian di rumah waktu itu. Jadi benar-benar dua orang ini tuh sama sekali gak peduli sama anak mereka. Gak cuman Gabby, bahkan sama Zoe pun nih ya, si Brad juga gak peduli. Saking hebohnya kasus ini ya, setelah Brad sama Candice ini kabur, polisi itu langsung melakukan pencarian besar-besaran dan beritanya itu ada di mana-mana. Setelah dilakukan pencarian ini tadi, mereka baru ditemuin 8 hari kemudian. But we begin with breaking news. The couple wanted in the murder of a 4-year-old girl in Samtut Township has been arrested hundreds of miles away. Aku nggak paham sih kenapa kok susah banget buat nangkap dua orang ini tadi. Padahal mereka juga bukan mafia yang punya backingan dan bisa bersembunyi dengan mudahnya. Tapi ya anyways, akhirnya setelah 8 hari, Candice dan Brad berhasil ditangkap. Setelah melalui proses persidangan, Candice ini tuh sadar kalau dia udah benar-benar gak ada jalan keluar. Jadi akhirnya dia memilih buat mengaku bersalah. Sedangkan si Brad, dia tetap gak mau mengakui kesalahannya. Jadi pada akhirnya pihak hakim menyatakan bahwa mereka berdua dinyatakan bersalah. Tapi akhirnya mereka berdua ini dapat hukuman yang berbeda karena Candice udah dengan sukarela mengakui kesalahannya, sedangkan Brad tetap gak mau ngaku kalau dia bersalah. Jadi akhirnya
Brad dijatuhi hukuman seumur hidup, sedangkan Candice dijatuhi hukuman penjara selama 30-60 tahun. Terus mungkin kalian bertanya-tanya, kok bisa kejadiannya sampai kayak gitu? Gabby ini disiksa sampai sebegitunya, sedangkan Cynthia-nya kemana? Apa dia nggak pernah berkunjung ke rumah itu buat jengukin cucunya? Cynthia tuh cuma sempat sekali jengukin Gabby setelah Gabby ini pindah ke rumah Candice sama Brad. Karena setiap kali Cynthia mau ke sana, setiap kali Cynthia mau nemuin Gabby, Candice itu selalu bikin alasan kayak, oh dia lagi sakit, dia lagi gini. Pokoknya Candice ini selalu bikin alasan supaya Cynthia itu nggak bisa jengukin Gabby. Bahkan ketika pihak dari papanya Gabby itu mau jengukin Gabby, Candice ini tuh selalu ngelarang intinya, selalu aja ada alasan. Aku nggak paham sih kenapa ya. Kalau Candice sama Brad segitu nggak senengnya dengan kehadiran Gabby di sana, kenapa Gabby ini nggak dikasihin ke Kylie gitu aja loh, ke papanya dia, supaya bisa dirawat sama Kylie. Anyways, jadi ini tadi kasus tentang Gabrielle Barrett, seorang gadis kecil tak berdosa yang nyawanya harus berakhir dengan cara yang sangat menyedihkan. Gimana menurut pendapat kalian? Oh ya, by the way ya, waktu diwawancara, Kylie, papanya Gabby itu bilang bahwa kalau ditanya apa dia percaya kalau Candice ini ngelakuin semuanya itu atas keinginannya sendiri, dia bilang kalau dia nggak percaya. Dia yakin bahwa Candice ngelakuin itu semua tuh karena hasutan dan juga paksaan dari Brad. Ini pendapatnya Kylie. Tapi kalau menurut aku sendiri sih ya, entah itu Brad ataupun Candice, mereka ini berdua sama aja sih. Sama-sama bersalah dalam kasus ini. Karena sebenarnya dari awal pun Candice kan ya bisa aja ninggalin Brad, ngapain juga sama cowok kayak gitu. Lagian dia sebagai seorang ibu ngelihat cowoknya ini berperilaku kasar sama anaknya sendiri, seharusnya dia marah lah, langsung ninggalin Brad dan bawa Zoe serta Gabby keluar dari rumah itu. Seharusnya begitu. Tapi apa yang dia lakuin? Dia malah jadi sekongkolan sama Brad dan memperlakukan Gabby dengan cara yang sangat tidak manusiawi. Jadi kalau ditanya siapa yang lebih bersalah, menurutku kedua-duanya ini sama-sama bersalah. Sama aja nih si Brad sama si Candice, bener-bener pasangan yang Oke. Jadi itu dia untuk kasus kita pada kali ini. Thanks for watching. I will see you. Until next time. Bye-bye.